dalam semua teori perang sampai hari ini tetap konvensional, dalam artian kemenangan itu baru benar-benar bisa dirasakan kalau ada okupasi darat. Tanpa itu dilakukan maka kemenangan itu akan terasa samar-samar. Kenapa akhirnya Iran yang kemudian banyak dianggap publik itu punya hubungan atau menjadi sekutunya Rusia dan juga Cina, itu akhirnya dalam situasi hari ini tidak dibantu gitu? Wah, itu saya berharap banget bahwa Cina dengan Rusia nggak bisa masuk ke masalah Iran. Itu yang saya sebut sebagai circuit breaker, sekring ya. Nah, itu sekring yang harus putus. Kalau tidak ini tidak putus, dia akan perang dunia 3. Senjata nuklir itu aneh. Senjata nuklir itu justru menjamin perdamaian. Sebenarnya Karena negara-negara yang punya nuklir tahu persis kalau ini digunakan mereka hancur timbal balik. Keuntungan terbesarnya itu di Amerika atau sebenarnya di Israel ya malahan Mas untuk menguasai Timur Tengah itu? Ya kalau sekarang akan lebih ke Amerika. Pak Prabowo sudah menyatakan bersedia menjadi juru damai di sana. Ya kalau benar-benar ingin melakukan itu dicari leverage-nya. Ya, untuk menjadi juru damai itu nggak butuh kok status negara besar. Nah yang baru di masa Pak Prabowo yang tidak ada di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah gabungnya Indonesia ke Board of Peace. Jadi apakah kemudian Presiden Prabowo bisa meminta ada rapat Board of Peace khusus? Kenapa dua negara pendiri Board of Peace yang ada di Board of Peace, Amerika Serikat dengan Israel melakukan serangan pada negara berdaulat tanpa kemudian memberitahukan anggota-anggota Board of Peace yang lain. Nah itu bisa dipergunakan ya minimal untuk meminta klarifikasi penjelasan lalu langkah-langkah bersama. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurino di acara Class White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti Gaspol. Selalu menjadi langganan kami ini narasumber andalan kalau kita bicara tentang pertahanan, taktik-taktik intelijen. Kita sudah bersama dengan penasihat senior Lab 45 Mas Andi Wijayanto. Ini selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi, makasih diundang lagi. Ya. Mantan menteri loh, ini Gen Z ya, padahal lupa mungkin Mas, dulu masih SD waktu Mas Andi jadi menteri. Udah puluhan tahun yang lalu. Normal. 11 tahun yang lalu kayaknya, 11 tahun ya. Belum lahir salah. Mas Andi, kita mau bicara soal geopolitik yang sedang panas banget. Kita hari ini disuguhkan perang antara Amerika Israel melawan Iran. Nah, pertanyaan yang pertama tuh gini Mas, menurut Mas Andi sejauh apa atau selama apa perang ini kemungkinan akan terjadi Mas? Wah, itu pertanyaan paling susah itu kalau dalam penelitian akademik. Kalau pertanyaannya berdasarkan waktu ya. Ya saya cenderung meyakini bahwa perang ini akan menjelma menjadi perang berlarut antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Karena kelihatannya ada 4 hal yang menjadi sasaran utama Amerika Serikat. Ya, kalau Clausewitz menyebutnya center of gravity, dan ini counter value sifatnya. Ya, center of gravity pertama itu yang selama ini dilakukan oleh Amerika selama 20-an tahun, fasilitas nuklir Iran. Yang entah mengapa diserang berkali-kali, diembargo berkali-kali, tetap saja Iran memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali fasilitas nuklirnya. Yang kedua, fasilitas rudal-rudal Iran yang sekarang dilengkapi dengan fasilitas drone. Yang itu sasaran kedua. Yang sasaran ketiga rejimnya, baik rejim politik agama maupun rejim militer yang tampaknya kali ini nanti bisa dilihat bagaimana gugurnya pemimpin besar, 40-an jenderal dan seterusnya mempengaruhi militansi Iran atau bahkan memperbesar militansi Iran. Yang keempat yang paling susah, ya, Garda Republik. Garda Republik ini jumlahnya mungkin sekitar 200.000 dari 700.000 pasukan reguler Iran. Nah ini yang akan menjadi tombak terdepan. Kali ini sudah mengatakan mereka tidak lagi punya batas ya, untuk melakukan serangan balasan. Nah ini kalau Garda Republik ini tidak bisa ditangani, nah ini yang kemudian akan menjelma menjadi perang berlarut di kawasan itu. Ada fenomena yang sama dengan semacam militansi Garda Republik baik di Libya ataupun di Irak ya. Hanya saat itu bedanya
ada pasukan darat, ada okupasi infanteri Oke. di kedua negara tersebut pada saat serangan militernya dilakukan, baik tahun 91 ataupun tahun 2003. Artinya nggak cuma serangan udara doang, Serangan Mas. udara. Tentara Amerika juga masuk Ya, juga. kali ini tampaknya koalisinya Amerika Serikat itu belum memutuskan apakah akan ada serangan darat atau tidak, apakah yang akan menggelar pasukan darat di sana Israel itu pasti akan memunculkan perlawanan yang sangat keras, atau pasukan daratnya dari Saudi Arabia ya, yang kemudian akan memunculkan gesekan identitas Islam yang sangat keras, atau Amerika Serikat. Dalam semua teori perang sampai hari ini tetap konvensional, dalam artian kemenangan itu baru benar-benar bisa dirasakan kalau ada okupasi darat. Invasi daratnya berhasil melakukan okupasi darat. Kalau cuma sekedar serangan udara, berhasil menghancurkan fasilitas nuklir, atau berhasil tadi meruntuhkan jaringan rejim dan seterusnya, kemenangan itu belum terasa nyata. Ya, betul-betul okupasi barat seperti yang dilakukan Iran ketika Amerika Serikat ketika mengusir Irak dari Kuwait, Kuwait bebas sama sekali, Kuwaitnya dikuasai, atau ketika Baghdad runtuh dan kemudian terjadi pergantian rejim, okupasi daratnya nyata. Ya, karena itu mungkin setelah penangkapan Maduro misalnya di Venezuela, karena tidak ada okupasi darat dari pasukan infanteri, maka perasaan bahwa Amerika Serikat memenangkan Venezuela itu kecil. Karena kemudian Venezuelanya seolah-olah bisnis as usual. Ya, tidak ada pergantian demokratik di sana, tidak ada pemimpin baru yang misalnya lebih diterima oleh rakyat, lebih diterima oleh Amerika Serikat, berjalan lebih lamban ya. Nah, itu sesuatu yang menjadi ujian tersulit ketika serangan militer tidak kemudian diikuti dengan okupasi darat, terutama pasukan infanteri yang signifikan. Nah, Mas, kenapa okupasi darat itu akhirnya sangat diperlukan untuk mendapatkan legitimate bahwa memenangkan sebuah kawasan? Ya karena tadi ada tentara juga yang harus dilawan nih, tiap-tiap wilayah yang kemudian akan memunculkan psikologis bahwa akhirnya kita yang conqueror wilayah ini gitu, atau gimana tuh, Mas? Ya, bayangkan bahwa misalnya Garda Republik itu katakanlah 100.000 orang ya. 100.000 orang yang menyebar di 7 kota utama dari 31 provinsi yang ada di Iran ya. Dan mereka semua tidak harus dalam barak militer, ataupun kalau dalam barak militer maka harus ada sasaran-sasaran strategis yang sangat-sangat akurat untuk menghancurkan itu. Tapi begitu ada serangan seperti ini, barak militer pasti langsung dikosongkan. Karena mereka kemudian akan bergerak ke titik-titik evakuasi strategis yang sudah disiapkan. Sebagian besar kalau negara seperti Iran ya sudah bunker bawah tanah. Tapi kalau misalnya di Gaza misalnya, kalau ada serangan-serangan seperti ini, maka brigadenya Hamas akan bersembunyi di bunker-bunker yang atasnya bisa rumah sakit, atasnya bisa sekolah, atasnya bisa rumah penduduk, sehingga begitu serangan itu dilakukan akan ada kolateral sipil. Ya. Nah, itu yang paling tidak diinginkan oleh serangan, ketika kemudian serangan itu kan harus proporsional ya. Dan kemudian kedua harus diskriminatif. Jadi yang diserang ya harus pasukan tempur. Tidak boleh non tempur yang kemudian akan menciptakan kolateral. Ya, prinsip ini dipegang teguh oleh pasukan di manapun. Mau sekejam-kejamnya pasukan, mau dilatih sebrutal apapun, tetap saja ada perasaan menolak, resistensi kalau tiba-tiba disadari bahwa secara sengaja mereka akan menghancurkan fasilitas-fasilitas sipil, apalagi kemudian harus membunuh penduduk sipil di sana. Kalau sudah ada orang tua, perempuan, anak-anak, orang sakit, itu akan memunculkan penolakan yang luar biasa dari pasukan yang diperintahkan untuk itu. Karena pasti akhirnya tetap ya carinya sama-sama tentara ya, Mas, ya, bukan karena sipil. itu jauh lebih mudah untuk menggelar pasukan darat ya. Invasi daratnya dilakukan, pasukan infanteri dilindungi oleh pasukan mekanik beratnya diterjunkan ya, untuk secara langsung benar-benar memastikan bahwa perlawanan dalam hal ini yang dilakukan oleh Garda Republik, dilakukan oleh pasukan reguler, betul-betul bisa dipatahkan di Iran. Tanpa itu dilakukan, maka kemenangan itu akan terasa samar-samar ya, karena hanya berhasil misalnya cuma nuklir, kemudian rudal dan drone, dan kemudian adalah rejim. Tapi yang pasukannya sendiri
tidak pernah kelihatan ada kata surrender misalnya, tidak pernah kelihatan ada ceasefire, gencatan senjata. Nah, itu yang harus dikejar. Ya. Nah kalau nggak pernah ada pernyataan apa Mas, akhirnya surrender, gencatan senjata, akhirnya justru ketika nanti misalnya Amerika memenangkan secara politiknya tadi, misalnya katakanlah rezimnya berganti sesuai keinginannya Amerika gitu, intervensi dilakukan, ini justru lokasinya akan menjadi lokasi yang panas dan itu yang kemudian akan mengubah perang konvensional yang simetrik, yang biasanya pasukan lawan pasukan, pesawat lawan pesawat, ya kapal selam lawan kapal selam, berubah menjadi perang asimetrik. Ya, ketika perang asimetrik itu pihak yang lebih lemah akan menggunakan atau memilih strategi-strategi taktik yang tidak langsung. Ya, jadi kalau ada satu brigade pasukan Amerika Serikat masuk ke perbatasan, mereka nggak akan menyiapkan satu brigade, enggak. Mereka akan berusaha memotong jalur logistiknya, mereka akan berusaha ambush pada saat malam-malam, mereka sedang istirahat dan seterusnya, menjadi perang asimetrik. Nah, kalau perang asimetriknya sifatnya indirect seperti itu mimpi buruk untuk pasukan yang lebih kuat. Ya, Amerika Serikat mengalaminya di Vietnam. Uni Soviet dulu di Afghanistan, lalu Amerika Serikat di Afghanistan, dan semua data tentang perang asimetrik yang sifatnya indirect, ya pernah ada penelitian dari Arguin Tov diterbitkan di jurnal International Security, mengatakan kalau ada pasukan yang lebih kuat berhadapan yang lebih lemah, tapi strateginya adalah tidak langsung, ya indirect, tidak pernah ada cerita pasukan yang lebih kuat menang. Ya, walaupun pasukan yang lebih lemah juga tidak menang. Ya, jadi kemudian keluar kata-katanya Kissinger dalam perang asimetrik, ya, Kissinger waktu itu perang gerilya, selama pasukan yang lebih kuat tidak mengalahkan pasukan yang menang, pasukan yang lemah, pasukan yang lemah itu menang. Jadi tugas dari pasukan yang lemah itu cuma satu, survival. Cuma itu saja. Selama dia tidak dikalahkan, dia menang. Ya, ini kayak kira-kira gini lah ke liga bola ya. Kalau klub-klub yang biasanya langganan degradasi, klub yoyo, naik turun, pada saat di satu musim dia baru promosi, dia tidak degradasi, dia udah dianggap juara sama fansnya. Pokoknya targetnya tidak degradasi, nggak perlu jadi Arsenal, nggak perlu jadi Manchester City, pokoknya tidak 3 bawah aja, udah dianggap menang tuh. Bisa bertahan situ dari lompatan. Jadi kelegaan dari fans itu merasa euforianya ya ketika saya masih di liga utama. Tidak degradasi ke liga yang lebih bawah. Nah, itu cukup. Nah, itu logika terbalik dari pihak yang kecil. Artinya dengan kemudian tidak ada serangan angkatan darat secara langsung, tentara masuk itu, Mas Andi, susah untuk melihat atau memprediksi bahwa perang ini akan berakhir dalam waktu cepat gitu. Ya, akan berulang lagi ya. Ketika misalnya Operation Midnight Hammer di pertengahan 2025 ya Trump dengan arogannya mengatakan seluruh fasilitas nuklir dari Iran sudah dihancurkan total. Tidak mungkin Iran itu akan bisa membangkitkan kembali pengayaan nuklirnya. Ya, tapi laporan-laporan dari Israel mengatakan ini cuma menunda proses pengayaan nuklir uranium di Iran itu kira-kira 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan akan muncul lagi kemampuan Iran untuk melakukan pengayaannya. Makanya IAEA masuk lagi, dilakukan mediasi lewat Oman. Lewat Oman 27 Februari IAEA mengatakan ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Iran. Misalnya untuk menjadikan uranium itu menjadi energi nuklir, cukup dikayakan 2%. Dikayakan 3% sudah cukup. Kalau dia pengayaannya dari 235 isotop menjadi 238, lebih dari 3%, itu pasti sudah ingin dijadikan senjata. Nah, Iran ini pengayaannya sudah sampai 60%. Wah, 60%? 60%. Udah menuju isotop 238. Nah, kalau sudah 60% itu tinggal butuh waktu mingguan. Benar-benar untuk Iran punya senjata nuklir. Nah, yang matang siap pakai gitu. Pada saat udah 60% itu ya biasanya didesak Iran untuk membatalkan, menghancurkan pengayaan uraniumnya. Lalu kalau tidak mau ya kayak gini, diserang lagi oleh Amerika Serikat. Nah, laporan IAEA 27 Februari itu pengayaan nuklir Iran yang di atas mereka 3,37% ya, sampai ke arah 60% itu jumlahnya hampir 330 kg.
Jadi ya bayangkan Iran punya 330 kg sementara IAEA-nya atau dunia tidak menginginkan Iran memperoleh atau memiliki senjata nuklir. Jadi solusinya kembali dihancurkan fasilitas-fasilitas nuklir itu. Tapi lagi berulang. Ya, jadi setiap kali dihancurkan ya kira-kira Iran tuh punya waktu 6 bulan lah untuk kemudian membangkitkan lagi. Itu nanti dibantu oleh beberapa negara yang menyediakan baik bahannya, uraniumnya atau bahkan teknologi sentrifugalnya. Itu biasanya ada Cina, ada Rusia, ada Korea Utara gitu yang membantu Iran membangkitkan kembali pengayaan uraniumnya. Mas, tapi kalau kita lihat sebenarnya target utama Trump itu apakah memang separno itu karena urusan nuklir atau ada urusan yang lain? Karena kalau kita lihat Venezuela, Presiden Maduro ditangkap, terus ini kemudian melakukan serangan pada Iran yang dua-duanya ternyata ini penghasil minyak juga yang cukup besar dan suplainya itu juga banyak ke Cina gitu misalnya. Apakah ada unsur itu juga, Mas? Ya itu sesuatu yang secara logis bisa dianalisis ya. Jadi Oktober November 2025 Gedung Putih mengeluarkan dokumen kebijakan keamanan nasional. Ya, di situ dipakai satu terminologi baru disebutnya realisme fleksibel. Realisme fleksibel. Nah, realisme fleksibel ini benar-benar ofensif realis ya. Jadi benar-benar satu hegemoni yang melihat penyebaran kekuatan ya di dunia lalu berusaha untuk memaksimalkan kekuatan dia. Oke. Ya, jadi bukan untuk menjaga perimbangan tapi memaksimalkan kekuatan dia. Lalu di dokumen tersebut dikatakan Amerika Serikat akan kembali ke Monroe Doctrine. Pokoknya Western Hemisphere dari Kanada terus sampai ke Chili itu urusan dia. Tidak boleh ada negara lain yang masuk ke sana. Ya. Apalagi negaranya adalah pesaing hegemon, negara revisionis. Ya, jadi ketika Cina dilihat memiliki kerjasama tentang pelabuhan strategis di Amerika Latin, Cina kelihatan memiliki kerjasama strategis di bidang mineral di situ, dipotong. Cina kemudian memiliki akses ke minyak yang relatif murah, ya, di bawah harga pasar, dia dari Venezuela, dipotong. Ya, ini benar-benar urusan Amerika. Western Hemisphere itu urusan Amerika. Kalau ke Asia Timur kembali digunakan kata-kata rantai pulau pertama, rantai pulau kedua. Ya, ada gelar yang diperkuat di sini. Nah, Cinanya mau dipotong akses ke Venezuela. Akses lain Cina adalah ke Iran untuk urusan nuklir, untuk urusan minyak, walaupun selalu kapal-kapalnya diembargo. Ya, jadi kalau saya lihat polanya itu di bulan-bulan Januari sampai Maret itu selalu ada 2 sampai 4 kapal berbendera Indonesia, dimiliki Indonesia, merapat di sekitaran Batam yang kemudian oleh Amerika Serikat diembargo karena mengatakan ini akan mengirim minyak dari Iran ke Cina. Selalu 2-4 kapal di bulan-bulan ini. Ya, di tahun ini sudah kejadian, 2 sudah diembargo kira-kira di awal Februari ya. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sepenuhnya berhasil mematahkan akses Cina ke minyak Venezuela atau akses Cina ke minyaknya Iran, dan itu kan dijual di bawah harga pasar. Yeah. Nah, jadi kalau seandainya harga pasar itu di 60-70 ya kira-kira minus 20 lah. Ya, dijualnya di angka 40 karena minyak terutama di Iran itu murah banget. Ya, minyak di Iran itu ya benar-benar kita tinggal jalan nancepin aja besi 1 meter udah keluar kok minyaknya kalau di ladang-ladang minyak. Jadi biaya untuk mengeluarkan minyak dari sumur di Iran itu nggak sampai $2. Murah ya, Mas. Murah, terus dijualnya harga pasar $60. Jadi dijual 40 aja dia masih untung. Ya. Oke. Makanya dia berani jual harga murah tuh ya karena ya itu memang karakter minyak yang ada di Qatar, yang ada di UAE, yang ada di Saudi, yang harga di Iran ya seperti itu, minyak yang ongkos operasional produksinya murah banget. Nah, kalau masa dilihat misalnya katakanlah sekarang stok minyak ini kemudian akan terganggu nih dengan adanya perang ini karena Iran juga akhirnya nyerang negara-negara teluk kan, Mas. Apa kemungkinan terburuknya, Pak? Karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini nanti salah satu krisisnya akan memicu krisis energi nih. Harga-harga minyak naik gitu misalnya. Ada sesuatu yang secara global supply chain itu
berbeda signifikan ya. Saya mengamatinya saat Rusia menyerang Ukraina. Ya, ketika Rusia menyerang Ukraina, itu yang terganggu antara lain adalah lalu lintas di Laut Hitam, di Black Sea, itu lalu lintas utama untuk minyak dari Rusia. Ya, lalu saat itu saya menduga harga minyak akan sampai ke 100 bahkan sampai ke 120. Ternyata tidak. Ya, harga minyak dari 60 lompat dikit ke 80, mendekati 90, tapi kira-kira cuma 4-5 hari, setelah itu stabil lagi ke 60-70. Sama waktu Operation Midnight Hammer, ya saya menduga akan ada gangguan di Selat Hormuz, ya terjadi sebentar, menduganya harga minyak juga akan lompat demikian, sama seperti sekarang. Tapi tidak terjadi. Ya, tidak terjadi itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, diversifikasi energinya sudah terjadi. Ya, jadi dunia sudah benar-benar mix energi ya. Ya, ada negara-negara yang kemudian secara pragmatis ya sudah kembali ke batu bara. Ya, ada negara-negara yang memang sudah beralih ke energi hijau, ya kayak kita sudah punya program biodiesel gitu ya, bio 30 dan seterusnya. Begitu harga 100, biodiesel itu sangat-sangat menguntungkan. Ya, atau ada negara yang sudah ke energi terbarukan, apakah angin, apakah surya dan seterusnya. Jadi mix energi ini mungkin sudah mendekati 30-an%. Ya, ada negara-negara yang memang misalnya negara minyak seperti UAE tapi punya reaktor nuklir. Ya, UAE itu punya 4 reaktor nuklir yang udah berfungsi sepenuhnya. Mereka targetnya mungkin punya 6 ya, reaktor nuklir kayak misalnya Norwegia, Finlandia, Skandinavia, Denmark yang bisa mengandalkan minyak dari Laut Utara, dari Norwegia punya reaktor nuklir. Finlandia 30% dari energinya reaktor nuklir. Jadi satu, ada diversifikasi seperti ini ya, yang membuat mereka tidak sepenuhnya bergantung ke fosil. Yang kedua, kayaknya negara-negara OPEC, OPEC Plus yang kemudian dikoordinasi oleh Saudi, itu sudah punya sistem global supply chain. Ya, jadi pada saat supply-nya terganggu, turun, ya karena gangguan katakanlah di Selat Hormuz, maka akan langsung sidang darurat di OPEC memerintahkan menaikkan produksi. Ya, langsung dinaikkan produksinya, yang katakanlah produksinya 2 juta barel per hari, naikkan, turun kan, kira-kira turun dari sana 400.000, ya udah ditambah 400.000-nya. Nanti harga minyak itu hanya akan volatile, akan bergerak ya di hari ketika produksi belum dinaikkan. Ya, itu kira-kira semingguan lah. Ya, semingguan sebelum harga minyak itu atau produksi minyak diputuskan dinaikkan oleh OPEC Plus, baru harganya volatile. Ya, itu mengalah ke 80, mengalah ke 90, tapi begitunya nanti ada kabar pengumuman akan sidang OPEC Plus, adalah sidang darurat OPEC Plus saja, harga minyak pasti udah langsung turun. Nah, kecuali kalau tiba-tiba sidang OPEC Plus-nya mengatakan kami tahan produksi, tidak menambah produksi, itu baru harga minyak akan gila-gilaan gitu. Apalagi kalau misalnya seperti sekarang yang dikhawatirkan adalah kilang-kilang minyak utamanya Saudi juga terkena diserang juga serangan. Jadi mungkin diperkirakan ini waktu untuk recovery-nya berapa lama, apakah ini kemudian akan mempengaruhi lalu lintas minyak dan seterusnya. Tapi nanti begitu Saudi mengumumkan ini tidak mempengaruhi, ya sudah harga minyak turun lagi. Artinya udah ada mekanisme yang bisa dilihat bahwa nggak cuman satu sektor di Iran aja di Selat Hormuz ya, ada mekanisme yang udah ditempuh gitu. Ya, dan karena Iran di embargo tahunan ya, jadi kebutuhan dunia akan embargo dari Iran itu juga relatif kecil ya. Mungkin cuma Saudi ya, kira-kira Saudi itu ketergantungannya ke Hormuz kan sekitar 50% ya. 50% dari minyak Saudi asalnya dari Selat Hormuz, jadi Cina dari Selat Hormuz 50%. Jadi kemungkinan ya yang akan bergerak naik signifikan harga minyak di Cina. Ya. Mas, tapi kita lihat tadi pertanyaan besarnya gini, kenapa akhirnya Iran yang kemudian banyak dianggap publik itu punya hubungan atau menjadi sekutunya Rusia dan juga Cina, itu akhirnya dalam situasi hari ini tidak dibantu gitu. Apakah memang ada kecenderungan bahwa Cina dan Rusia ini memang menghindari perang-perang secara terbuka karena Rusia punya persoalan dengan Ukraina, sementara Cina kok kayaknya ini juga nggak mau perang terbuka nih? Wah, itu saya berharap banget bahwa Cina dengan Rusia nggak bisa masuk ke masalah Iran. Ya, itu yang saya sebut sebagai circuit breaker, sekring ya. Nah, itu sekring yang harus putus. Kalau tidak putus, dia akan perang dunia 3, ya kan? Jadi sekring saya itu yang pertama bahwa
Iran tidak memperluas konflik ini menjadi konflik regional. Oke. Ya. Terus yang kedua, negara-negara entah bagaimana tiba-tiba tidak sensitif secara ekonomi tentang Selat Hormuz. Ya. Jadi di sananya perang, ini baik-baik aja ekonomi. Jadi mereka kemudian tetap berjalan perangnya. Yang ketiga, Rusia dengan Cina masuk ke konflik di regional ini. Ya, Rusia masuk ke konflik regional, lalu untuk memancing Amerika Serikat, Rusia bergerak di NATO Timur, Cina bergerak di Taiwan. Ya, jadi konfliknya kemudian lintas teater. Ada teater Timur Tengah, ada teater Asia Timur, ada teater Eropa Timur. Lalu yang keempat, yang paling bahaya, entah bagaimana penangkalan nuklir tidak lagi berfungsi, tidak lagi berperan. Jadi tidak ada ketakutan kehancuran nuklir. Waduh. Lalu udah perang dunianya terjadi ya, tanpa melibatkan misalnya senjata nuklir. Ya, saya berkali-kali melakukan modeling tentang perang dunia 3 ya. Begitu variabel gelar nuklir itu masuk, modelingnya runtuh. Perang dunia 3 nggak akan terjadi. Oh, artinya kalau udah mulai kayak orang memunculkan perang dunia 3, aku siap nih nuklir, itu malah justru akan nggak ada. Jadi kalau tiba-tiba saya masukkan Cina punya 2.000, Amerika Serikat punya 6.000, Rusia punya 4.000, simulasikan untuk perang dunia ketiga, biasanya modelingnya runtuh, modelingnya langsung error, nggak mau lanjut, nggak mau lanjut, karena akhirnya senjata nuklir itu aneh, senjata nuklir itu justru menjamin perdamaian. Sebenarnya Karena negara-negara yang punya nuklir tahu persis kalau ini digunakan mereka hancur timbal balik. Menebar ketakutan tapi di satu sisi juga menebar perdamaian. Senjata nuklir itu senjata satu-satunya senjata yang digelar untuk tidak digunakan. Senjata nuklir adalah senjata yang akan memenangkan perang kalau dia tidak digunakan. Itu logika gelar senjata nuklir memang aneh karena dari semua jenis senjata yang ada di dunia, cuma nuklir yang digunakan cuma 2 kali, Hiroshima Nagasaki. Yang lainnya nggak kehitung digunakan berapa kali. Tapi ini senjata nuklir adalah senjata perdamaian, karena itu ada teori perdamaian nuklir. 2 negara yang punya nuklir satu sama lain nggak berperang, karena sama-sama takut hancur atau perangnya tidak tereskalasi, perangnya akan teredam karena tidak mau bereskalasi menjadi konflik nuklir. Nah, kalau dalam konteks hari ini persoalannya adalah Iran tuh nuklirnya belum firm jadi gitu, Mas. Belum firm jadi, dan di kawasan itu tidak menginginkan ada satupun negara yang punya nuklir. Jadi ada 3 kawasan lah di dunia, mungkin 4 tambah Afrika ya, Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin, ya, dan kemudian Timur Tengah, yang kesepakatan negara-negara kawasan itu adalah ini kawasan bebas nuklir. Oke, jadi Mas Adi malah melihat bahwa jangan sampai nih Rusia sama Cina masuk, dan jangan sampai kemudian orang tidak menggunakan ancaman tadi, misalnya bahasa gampangnya ancaman nuklir tadi, sehingga perang terbuka tanpa nuklir. Kalau itu terjadi malah jadi perang dunia ketiga gitu, Mas. Ya kalau seandainya Cina mau meredam konflik ini, Rusia mau meredam konflik ini, ya bilang ke Amerika Serikat tentang ancaman nuklir, bahwa konflik ini akan bereskalasi menjadi nuklir kalau kami bertiga tidak gabung dalam percakapan menuju perdamaian gitu. Jadi begitu ancaman nuklirnya dikeluarkan, itu biasanya meredam. Justru itu kalau ingin meredam itu. Biasanya langsung terjadi deeskalasi gitu. Tapi kalau kita lihat kayaknya belum ada gerakan yang gimana tuh, Mas, Rusia sama Cina tuh. Mas Andi menduganya kenapa tuh? Ya ini yang disebut sebagai imperial overstretch ya. Jadi Amerika Serikatnya akhirnya untuk mempertahankan empire-nya, mempertahankan hegemoninya, itu kepontang-panting di banyak tempat. Ya, setelah Venezuela dia sibuk dengan Botovis Gaza. Ya, ini belum kelar, terus tiba-tiba ada Iran. Ya, jadi pertanyaannya berikutnya itu adalah next what? Berikutnya akan kemana nih? Ya, Amerika Serikat. Apa yang bagi Amerika Serikat belum beres? Ya itu bisa misalnya Sudan, ya bisa Sudan, Yaman, ya kan? Sudan, Yaman. Kalau di kawasan kita ada Thailand, Kamboja, ya ada Myanmar, ya misalnya. Di kawasan kita ada Korea Utara, ya mengatakan. Jadi ada hal-hal gitu ya. Ya ada ya dulu setelah serangan 9/11, Amerika Serikat itu langsung memetakan ada 7 negara yang harus dia masuk, ya salah satunya Iran, ya ada Irak, ada Lebanon, ada Suriah, ada Libya dan seterusnya, ada Sudan, ada Yaman, lalu kemudian Iran. Nah, saya tadinya menduga dengan doktrin barunya Trump, ya flexible realism itu,
dia akan pakai taktik yang namanya backpacing. Jadi kalau di sana ada kepentingan Amerika Serikat, tapi secara geografi berjauhan, Amerika Serikatnya di benuanya, nih di Timur Tengah, maka Amerika Serikat akan meminta negara sekutu yang ada di situ yang akan menanganinya, dianya sendiri nggak mau terlibat. Itu namanya backpacing. Ya, jadi kalau misalnya untuk Iran, mestinya Iran atau Arab Saudi yang kemudian terlibat. Kalau misalnya untuk Cina, Korea Selatan, Jepang, Australia, mestinya terlibat. Itu backpacing. Nah, itu dilakukan oleh Amerika Serikat bertahun-tahun. Ya, Trump berusaha melakukan itu, tapi kayaknya untuk urusan Iran ini nggak bisa. Dia mau turun langsung ya. Dia kayaknya Israelnya nggak mau kalau tanpa pelibatan Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, ini perilaku hegemoni yang normal untuk saya. Ya, hegemoni memang karakternya seperti itu. Hegemoni itu karakternya predatory. Ya, hegemoni itu karakternya maximizing their own power. Ya, pokoknya untuk memaksimalkan sebaran kekuatan dia, akumulasi kapitalnya. Itu hegemoni. Hegemoninya begitu, dari hegemoni Romawi, Yunani, Portugal, Spanyol. Polanya selalu gitu ya, Mas ya. Belanda, Inggris ya polanya sama. Predatory mereka itu. Predatory. Mas, kalau kita lihat sekarang misalnya kan ini kan Israel sama Amerika melawan Iran. Sebenarnya keuntungannya nanti, Mas, keuntungan terbesarnya itu di Amerika atau sebenarnya di Israelnya malahan, Mas, untuk menguasai Timur Tengah itu? Yang akan lebih untung dalam perang ini tuh siapa, Mas? Ya kalau sekarang akan lebih ke Amerika. Ya. Jadi ya Amerika akan benar-benar bisa mengatakan ke negara-negara sekutunya di sana, ya baik Israel, ya pasti UAE, pasti ada Arab Saudi gitu. Ya Jordan, Bahrain, ya mereka akan tetap butuh payung keamanannya Amerika Serikat. Ya lalu dengan serangan-serangan yang sekarang terjadi, maka Amerika Serikat kemudian mengatakan itu Iron Dome-nya kurang kuat, kembangkan bareng-bareng, teknologi bareng-bareng untuk Iron Dome-nya. Jadi kalau lihat Iron Dome ini, jadi kemudian akan ada masuk industri pertahanannya Amerika Serikat ya untuk melakukan pengembangan modernisasi pertahanan di situ. Jadi kalau Iron Dome itu kalau ngelihat misalnya antara Abu Dhabi dengan Dubai, ya sama-sama UAE. Abu Dhabi relatif nggak ada kerusakan, ya Dubai mengalami kerusakan parah. Dua-duanya tidak rusak karena serangan rudal. Ya, Abu Dhabi itu aman banget dari rudal. Dubai juga relatif dubat. Tapi yang masalah di Dubai, aman di Abu Dhabi, masalah di Dubai adalah serangan drone. Drone-nya masuk ya, Mas ya? Drone-nya kan kira-kira sebesar ini. Kira-kira 1,5 meter, 2 meter rentang sayapnya. Nah, itu yang tidak bisa diatasi oleh Air Dome-nya Dubai. Tapi Air Dome-nya Abu Dhabi sudah bisa mengatasi baik rudal maupun drone. Sehingga yang kehancuran fisik di Abu Dhabi itu bukan kena langsung rudal atau drone, kena reruntuhan, kena puing, kena debrisnya. Sementara di Dubai rudal nggak nembus, drone tembus. Drone masih tembus, ya, menghancurkan beberapa fasilitas fisik. Tapi yang menarik dari semua serangan Iran, semuanya itu non diskriminatif. Jadi dalam arti mereka ada kena apartemen, mereka kena bandara dan seterusnya. Tapi misalnya tidak kena asrama barak militer, ya tidak pernah stasiun radar, tidak kena pusat pertahanan, tidak kena pusat pemerintahan. Jadi rudal dengan drone-nya itu dikirim saja. Saya Mas Adi menduga itu ya karena tidak ada guided precision-nya. Nggak ada serang aja. Amerika Serikat beda. Amerika Serikat dengan Israel menyerang, ya misalnya F-22 digelar di sana. Ini ngomong-ngomong pertama kalinya F-22 benar-benar digelar dalam bentuk 4 skuadron. Di semua konfliknya Amerika Serikat itu precise yang dihancurkan. Ya istananya pemimpin besar, barak militer, radar, rudal itu precise. Ya mereka memiliki kemampuan itu. Sementara Iran tampaknya belum. Karena itu rudalnya main dikirim aja, ditembakkan saja, tapi nanti yang kena apa belum tahu. Ya. Kalau kita drone-nya masih ini, Mas, berkutat pada ini boleh nggak drone terbang di sini untuk izin ya itu. Ya itu netizen tuh lucu tuh Pak. Ya. Mas, ini kalau bicara soal sekarang situasi kita ada pertanyaan itu Pak. Apa yang mesti dilakukan Pak Prabowo dalam kondisi ini? Nah, terus apa lagi tuh pertanyaannya? Belum sampai kelar itu. Apa tuh pertanyaan titipannya tadi? Apa yang mesti dilakukan Pak Prabowo dalam kondisi ini di mana perang sudah dalam posisi menyerang kedaulatan negara? Apa kita masih punya posisi yang dipertimbangkan di mata dunia?
Kita negara besar loh Mas Andi ya. Iya, Iya. ya dicari apa yang menjadi leverage Indonesia ya. Pak Prabowo sudah menyatakan bersedia menjadi juru damai di sana. Ya kalau benar-benar ingin melakukan itu dicari leverage-nya. Untuk menjadi juru damai itu nggak butuh kok status negara besar misalnya. Ya misalnya selama ini yang menjadi juru damai untuk urusan nuklir Iran adalah Oman. Yang menjadi mediatornya Oman. Tapi karena Oman di situ mengatakan saya juga tidak menginginkan senjata nuklir, ya saya tidak punya kepentingan dalam masalah Amerika, Israel dan Iran tentang nuklir, jadi dia bisa memainkan peran sebagai pihak ketiga yang netral. Ya, jadi tidak perlu ada status negara besar, tidak perlu status kita negara Muslim terbesar dan seterusnya, nggak perlu. Tapi bahkan apa negara alutsista besar gitu tuh nggak perlu sebenarnya. Tapi memang dibutuhkan kemampuan satu ya melakukan fasilitator atau mediator sebagai pihak ketiga, ya, dan fasilitator mediator ke pihak ketiga harus bisa diterima oleh dua-duanya. Ya, Iran adalah negara yang dekat ya dengan Indonesia. Ya, Khamenei-nya pernah ke Jakarta untuk Asia Afrika, ya sangat dekat dengan pemerintahan gitu ya. Kalau di PDI Perjuangan juga hubungannya sangat dekat baik dengan kedutaan maupun dengan pemimpin besar Iran di sana. Jadi dicari leverage-nya apa. Nah, yang baru di masa Pak Prabowo yang tidak ada di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah gabungnya Indonesia ke Board of Peace. Nah, jadi apakah kalau normal ya Indonesia normal ini yang kejadi, Indonesia bisa meminta sidang darurat di OKI, Organisasi Konferensi Islam. Indonesia bisa misalnya meminta ada rapat khusus di Majelis Umum PBB atau di Dewan Keamanan PBB, ada hal-hal seperti itu. Tapi kali ini Indonesia punya satu jalur lagi yang tidak dimiliki semuanya, Board of Peace. Jadi apakah kemudian Presiden Prabowo bisa meminta ada rapat Board of Peace khusus? Kenapa dua negara pendiri Board of Peace yang ada di Board of Peace, Amerika Serikat dengan Israel, melakukan serangan kepada negara berdaulat tanpa kemudian memberitahukan anggota-anggota Board of Peace yang lain. Nah, itu bisa dipergunakan ya minimal untuk meminta klarifikasi penjelasan lalu langkah-langkah bersama, karena Board of Peace sudah merancang untuk menerjunkan pasukan ISF ke Gaza kan di bulan April. Nah, sementara kalau konflik ini tereskalasi ya akan ada satu sel militan yang bangun di sana, Hizbullah di Lebanon. Ya, sementara kan selama ini kita fokusnya Rafah yang ke Mesir. Nah, kalau Hizbullah ke Lebanon berarti yang di utara. Ya, apakah kemudian eskalasi yang mungkin terjadi di Iran ini akan membuat PR tambahan? Ya, misalnya untuk ISF ke Gaza yang semula fokusnya brigade militannya Hamas dan gorong-gorong, terus tiba-tiba harus juga memikirkan Hizbullah yang ada di utara di dekat kota Gaza City misalnya. Karena selnya akhirnya ini dua sel yang berbeda, dua militansi yang beda. Satu Hamas adalah relatif gerakan internal dari pejuang-pejuang Palestina, sementara Hizbullah adalah militansi yang dibangun oleh Iran sejak tahun 80-an. Jadi akan rumit juga di situ. Artinya kalau Mas Adi, Board of Peace ini harusnya menjadi satu ini juga ya Mas, jaringan di mana Pak Prabowo mungkin bisa menggunakan itu untuk mengakses karena Trump gitu ya kemudian Israel. Setelah Board of Peace ada di akhir Januari, ya kemudian yang dilakukan oleh Trump dengan Israel kan dua hal yang sangat kontras. Yang satu mempersiapkan rekonstruksi normalisasi Gaza, terus tiba-tiba yang satu lagi adalah menyerang Iran. Ya, kata peace-nya menjadi teranulir ya pada saat serangan Iran itu. Board of Peace orang bosan dengan perdamaian gitu. Ya. Tapi memang itu sebuah ironi juga bentuk Board of Peace, tapi tiba-tiba dua negara di situ malah justru melakukan serangan gitu. Oke, itu sudah pertanyaannya ya. Mas Adi, terima kasih banyak untuk perspektifnya. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik lah, nggak terimpact lah Mas Andi lah ya. Situasi begini ini perang, orang-orang takut. Kalau ini pesan untuk netizen yang pada takut nih, khawatir nih kan banyak yang nggak tahu nih Mas. Ini kalau perang di sana kita kira-kira gimana ya? Kemungkinan apa yang akan kena ke kita gitu loh Mas, impactnya gitu. Ya saya rasa karena informasi mengalirnya sangat deras ya. Yang pertama-tama ya benar-benar menggunakan derasnya informasi itu untuk memahami apa yang akan terjadi ke depan. Ya, apakah
yang rencana perjalanan yang simple gitu ya. Ada teman saya yang sudah rencana umroh ya tiba-tiba ya sudah secara realistis ditunda ya, dirancang ulang ya. Ada teman yang mau berlibur pada saat puasa lebaran ke arah sana ya diganti gitu ya. Ada teman yang mau ke Turki misalnya, harga tiket kelas ekonomi kalau beli hari ini ke Turki 40 juta ya kan, yang biasanya cuma berapa belas menjadi 40 juta, ya sudah tunda karena situasi seperti ini ya. Menggunakan data-data yang ada karena derasnya arus informasi untuk membuat langkah-langkah rasional lah apa yang akan dilakukan pada saat situasinya masih serba tidak pasti begini. Dan banyak hoax gak sih Mas biasanya kayak gini-gini tuh, hoax AI itu kayaknya banyak ya. Pasti ya. Persebaran. Nah itu juga hati-hati melihat informasi itu ya. Gitu. Tapi at least semoga kalau misalnya ini bahkan netizen juga ini ada yang lucu-lucu Mas, lihat serangan-serangan rudal itu dan kemudian merasa bahwa senjata nenek moyang kita Banaspati itu udah kalah itu Mas sama rudal balistik. Harus pakai kontanya karena. Kontanya di Parti Karna itu nggak bisa dilawan oleh siapa-siapa. Ya, apalagi konta sama Pasopatinya Arjuna itu pas itu. Pas. Ya. Oke. Makasih banyak Mas Adi ya. Dan itu sahabat Kemas.com, semoga bisa menerima dan mendapatkan banyak pencerahan dari obrolan saya bersama dengan penasihat senior Lab 45, mantan Menteri Sekretaris Kabinet, mantan Gubernur Lemhanas. Ya ini harus saya sebut terus karena memang orang ini luar biasa kalibernya ya. Walaupun sekarang belum, tapi nanti nextnya siapa tahu. Kabinet. Nah, kita nggak ada yang tahu ya. Makasih Mas Andi Wijayanto. Sukses terus Mas. Terima kasih. Siap. Bye bye sahabat Kemas.com.